Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, di pertama ini materi kita tentang fadilah Al-Quran. Sebagai pembekalan pertama yaitu tentang fadilah Al-Quran. Bawa catatan semua enggak? Hah? Enggak bawa catatan? Enggak bawa ya? Tentang fadilah Al-Quran. Apa yang kalian tahu tentang fadilah Quran? Apa itu fadilah Quran? Apa fadilah Quran? Fadilah itu apa? Kemuliaan, keutamaan. Fadilah Al-Quran, manfaat. Fadilah Al-Quran itu manfaat, tapi berkaitan dengan akhirat. Menetapkan fadilah itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, kan itu. Jadi fadilah itu manfaat, kelebihan, keutamaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gak bisa ngarang. Fadilah itu gak bisa dikarang. Ya, sebagai para penghafal Al-Quran itu harus memahami apa itu fadilah Al-Quran. Penting bagi para calon dai, untuk calon pejuang agama, untuk calon ustadz yang mau jadi ustadz, yang mau jadi penceramah, itu harus tahu kedudukan Al-Quran, fadilah. Apa itu keutamaan Al-Quran? Penting sekali. Karena dari situ nanti itu yang memotivasi, membuat kita semangat. Dengan paham fadilah itu, kamu nanti semangat. Kalian itu semangat, punya motivasi. Untuk apa? Untuk selalu memegang Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya, kalau bagi kalian para pelajar, Al-Quran itu seperti modal utama. Nanti ketika kalian terjun di masyarakat, Al-Quran itu gak hanya sebagai modal utama, sebagai pegangan, sumber rujukan utama kalian. Maka dengan kalian memahami fadilah Al-Quran, kalian akan lebih punya motivasi yang kuat. Motivasinya lebih kuat, semangatnya lebih kuat. Karena yang memotivasi kalian itu gak sekedar uang nanti. Yang memotivasi kalian itu bukan hanya kedudukan, tapi ada yang lebih mulia dari itu, lebih mulia dari uang. Nanti kalian akan menyadarinya ketika di medan dakwah, ketika kalian nanti terjun di masyarakat. Ketika kalian sudah lulus di pondok, kalian akan menyadarinya bahwasanya ada yang lebih mulia dari uang. Ada yang lebih besar manfaatnya dari uang. Ada yang lebih besar manfaatnya dari kedudukan, harta dan apapun, yaitu Al-Quran. Manfaatnya luar biasa.
Dan mungkin nanti pada suatu titik tertentu kalian akan mencapai, akan menemui keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran. Akan terjadi dalam realita kehidupan kalian. Nanti kalau kalian lulus pondok, bahkan mungkin sekarang ketika di pondok, kalian mungkin akan merasakan keajaiban-keajaiban Al-Quran. Makanya penting sekali belajar memahami fadilah Al-Quran, fadail Al-Quran. Yang pertama tentang manzilah Al-Quran, kedudukan Al-Quran. Manzilah itu apa? Kedudukan Al-Quran. Itu penting sekali. Bagi para pelajar itu penting sekali. Nanti kalau kalian jadi ustadz, kalian akan merasakan betapa pentingnya pemahaman ini, yaitu tentang kedudukan Al-Quran. Dan nanti ketika kalian akan berhadapan dengan murid atau berhadapan dengan masyarakat atau berhadapan dengan kehidupan sebenarnya, ketika sudah lulus di pondok, pemahaman tentang kedudukan Al-Quran itu sangat berpengaruh baik untuk kehidupan kalian nanti setelah lulus di pondok. Bahkan sekarang mungkin itu sangat berpengaruh sekali. Mulai sekarang pun, ketika di pondok ini pun, ketika belajar bagaimana kalian memahami kedudukan Al-Quran, itu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan kalian di pondok. Siapa yang paham kedudukan Al-Quran, siapa yang sangat memahami kedudukan Al-Quran, pasti kehidupannya di pondok lebih baik. Orang yang semakin paham kedudukan Al-Quran, siapa yang semakin paham kedudukan Al-Quran, kehidupannya nanti di pondok, kemudian di rumah, dan seterusnya akan lebih baik. Tentang manzilah Al-Quran, yang pertama yaitu tentang apa fungsi Al-Quran. Al-Quran itu punya fungsi banyak, dijelaskan di Al-Quran dan juga dijelaskan di hadis. Tapi Ustadz cuma mengambil dua saja fungsi Al-Quran. Apa itu fungsi Al-Quran? Kenapa kamu membaca Al-Quran? Apa fungsinya? Apa tujuannya? Kenapa kamu harus belajar Al-Quran? Apa fungsinya? Fungsinya apa? Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran yang pertama dicatat silahkan, yaitu untuk tadabbur. Untuk apa? Tadabbur. Karena dengan tadabbur itu akal itu hidup. Dengan tadabbur itu akal itu hidup. Kalau akal itu hidup kan itu. Akal kalau hidup kan itu. Kehidupan di pondok baik kan itu. Kemudian nanti ketika kalian pulang ke rumah juga baik. Ya kan? Akal kalau hidup. Karena sering dipakai untuk tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu apa? Memahami makna, kandungan, memahami ayat-ayat, apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Itu tadabbur. Memahaminya, membuat akal hidup, membuat hati hidup. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua, adalah apa? Berzikir, untuk berzikir. Al-Quran itu untuk berzikir. Berzikir itu apa maksudnya? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang akalnya selalu digunakan untuk berzikir, dia akan selalu terjaga, selalu terjaga. Yang menjaga siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi fungsi Al-Quran itu tadabbur dan untuk berzikir. Dua itu saja. Coba kita ulang. Apa fungsi Al-Quran? Yang pertama apa? Tadabbur. Yang kedua apa? Berzikir. Itu salah satu fungsi Al-Quran. Dan itu diantara fungsi Al-Quran yang sangat dibutuhkan oleh apa? Akal. Kalian itu pelajar dan kalian akan lulus dari pondok.
kalian akan menjadi dai. Amin. Semoga kalian jadi dai. Kemudian jadi ustadz. Ya, kalian akan menjadi ustadz, akan dicontoh oleh masyarakat. Kalian itu akan jadi pemimpin. Jadi pemimpin enggak? Pemimpin. Enggak hanya pemimpin dalam urusan dunia, enggak hanya pemimpin urusan politik, tapi pemimpin apa? Pemimpin agama. Pemimpin apa? Pemimpin agama. Kalian akan menjadi pemimpin agama. Apa itu pemimpin agama? Mimpin sholat, ya kan? Dipercaya orang, kalian akan memimpin sholatnya orang. Orang mau sholat di belakang kamu, kan itu. Karena apa? Percaya, ya kan? Kalian dipercaya masyarakat. Kalian kelak akan dipercaya masyarakat. Kalian kelak akan apa? Diikuti oleh masyarakat. Makanya penting, sejak dini penting kan itu, untuk agar dipercaya masyarakat, diikuti oleh masyarakat, agar menjadi pemimpin agama, akal itu harus selalu hidup dan terjaga. Akal itu harus selalu hidup dan terjaga, karena nanti kalian akan dicontoh oleh masyarakat. Dan modalnya apa? Agar menghidupkan akal, agar akal selalu terjaga, modal utamanya apa? Al-Quran. Makanya kalian harus paham kedudukan Al-Quran. Itu berdasarkan firman Allah di Quran Shad ayat 29. Ya. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun. Al-Quran, kitabun, Al-Quran itu kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepada kalian, mubarakun, yang penuh keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Apa itu yang dimaksud berkah? Berkah itu apa? Kebaikan, keuntungan, manfaat, berkah itu. Tetapi kalau uang, manfaatnya cuma bisa beli bakso, habis, ya kan? Uang untuk beli apa? Batagor, somai, habis kan itu. Tapi kalau yang namanya berkah, berkah itu kebaikannya tidak habis kan itu. Makanya penting. Makanya ustadz, dai, pelajar, yang dicari itu enggak hanya manfaat duniawi. Yang dicari itu bukan hanya keuntungan sesaat, keuntungan yang terus habis. Tapi yang dicari itu apa? Untung tapi yang terus bertambah, terus bertambah dan terus bertambah. Dan itu yang disebut apa? Berkah. Itulah yang kalian cari. Kita cari semuanya. Kita butuh keberkahan. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Lihat dabbaru ayatih. Allah berfirman seperti itu, supaya kalian bertadabbur dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar apa? Selalu mengingat, berzikir. Digunakan untuk berzikir oleh orang-orang yang berilmu. Ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang yang punya akal. Orang yang punya akal. Orang yang punya akal itu siapa tadi? Pemimpin agama, kan itu. Pelajar agama, kan itu. Guru-guru agama, kan itu. Kenapa mereka disebut orang yang punya akal? Karena mereka apa? Membawa amanah. Membawa amanah apa? Ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Harus terjaga, harus suci, kan itu. Itulah pentingnya memahami fungsi Al-Quran, tadabbur dan berzikir. Kemudian berikutnya tentang masalah manzilah Al-Quran, kedudukan Al-Quran. Yang berikutnya adalah apakah hatimu terkunci. Temanya tentang muhasabah. Muhasabah. Apakah hatimu terkunci? Apakah hati kalian terkunci? Apakah hati kita terkunci? Itu muhasabah untuk kalian. Selalu muhasabah. Ketika di pondok,
ketika di kamar, apakah hati saya terkunci? Nanti kalau pulang ke rumah, di rumah, ketika di rumah, ketika di kamar, ketika sampai rumah, ketika sedang di kamar, muhasabah, apakah hatiku terkunci? Apakah hatiku terkunci? Kemudian ketika bermain, muhasabah, apakah hatiku terkunci? Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ini pertanyaan untuk muhasabah. Apakah aku termasuk orang-orang yang menghayati Al-Quran? Apakah kalian termasuk orang-orang yang menghayati Al-Quran? Atau termasuk am ala qulubin aqfaluha, atau yang termasuk hatinya terkunci? Muhasabah, apakah kamu termasuk yang mentadaburi Al-Quran, atau yang termasuk yang hatinya terkunci, tidak mentadaburi Al-Quran? Muhasabah, ketika di pondok, ketika di kamar, apakah saya termasuk yang mentadaburi Al-Quran, atau yang berzikir, atau termasuk yang hatinya terkunci? Ketika berwudu, ketika mau ke masjid, ketika di masjid, apakah saya termasuk yang menghayati Al-Quran, ataukah yang termasuk yang hatinya terkunci? Hatinya terkunci. Pegang ini, ciri-ciri hati yang terkunci. Silahkan ini dipegang. Ciri-ciri hati yang terkunci: suka menunda sholat. Suka menunda sholat, itu ciri-ciri hati yang terkunci. Makanya kalian nanti kalau di rumah, kalau suka menunda sholat, itu berarti termasuk yang hatinya terkunci. Kemudian tidak suka berjamaah. Tidak suka berjamaah. Kalau kalian nanti di rumah atau nanti sudah di masyarakat, sudah lulus pondok, tidak suka berjamaah, ingat itu. Orang yang tidak suka berjamaah itu hatinya terkunci. Ada yang nggak sih yang nggak suka jamaah? Yang suka telat siapa? Hah? Ada yang suka telat nggak sholat berjamaah? Telat masih nggak apa-apa ya. Kalau telat itu masih tidak apa-apa kan itu. Yang bahaya itu apa? Yang tidak suka berjamaah, tidak pernah berjamaah. Berjamaah rasanya berat kan itu. Itu yang bahaya. Itu ciri-ciri hati yang terkunci. Kemudian ciri-ciri hati yang terkunci, tidak suka berzikir. Ya, makanya biasakan duduk kan itu, berzikir. Subhanallah, subhanallah. Ojo jangan apa? Cokat-cekat pergi kan itu. Habis sholat langsung cokat-cekat pergi. Ciri-ciri hati yang terkunci tadi apa? Tidak suka berzikir. Itu pegang. Yang tidak suka berzikir itu ciri-ciri hatinya terkunci. Kemudian apa lagi? Tidak suka berdoa. Tidak suka berdoa. Kamu kalau pengen apapun, punya hajat apapun, punya kegelisahan apapun, minta kepada siapa? Sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ragu. Jangan ragu untuk berdoa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sebanyak-banyaknya, minta setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak suka berdoa itu hatinya terkunci. Orang yang tidak suka berdoa itu ciri-ciri hatinya terkunci. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri yang hatinya terkunci: suka lupa rokaat. Suka lupa rokaat. Siapa yang sering suka lupa rokaat? Sholat. Tapi di sini kalau makanya penting sekali berjamaah agar tidak lupa rokaat.
Kemudian ciri-ciri hati terkunci, tidak bisa khusyuk ketika sholat. Kalau sholat banyak gerak. Siapa yang sholat banyak gerak? Hah? Amal. Ciri-ciri hati yang terkunci gimana? Kalau sholat tidak khusyuk, sholatnya banyak gerak, ya. Makasih Pak, jazakallah khairan. Ciri-ciri orang yang hatinya terkunci, sholatnya tidak khusyuk. Khusyuk itu tenang. Khusyuk itu mentadaburi apa yang dibaca ketika di dalam sholat. Ketika sholat, siapa yang pikirannya melayang-layang? Sholat pikirannya apa? Naruto kan itu. Siapa itu? Sholat pikirannya Naruto. Siapa? Sholat pikirannya siapa? Nobito, Madara. Siapa lagi? Akatsuki kan? Apa? Akatsuki ya? Akatsuki ya namanya. Akatsuki, ya kan? Siapa yang sholat pikirannya kemana-mana? Ada Naruto, Nobito, siapa lagi? Obito apa Nobito? Obito. Sholat pikirannya melayang-layang, itu ciri apa? Hatinya terkunci. Tidak suka belajar. Siapa yang nggak suka belajar di sini? Siapa yang nggak suka belajar? Pegang ya. Orang yang tidak suka belajar itu hatinya terkunci. Makanya kalian harus apa? Berusaha sekeras mungkin kan itu. Berusaha sekeras mungkin, bersungguh-sungguh kan itu. Atau bahkan sampai memaksakan agar apa? Melatih jangan sampai tidak suka belajar. Karena kalian tadi apa? Akan menjadi pemimpin agama. Pemimpin agama itu harus suka belajar. Imam Ahmad meski sudah jadi imam, meski sudah jadi ulama besar, tapi tetap belajar. Ketika ditanya sama muridnya, "Wahai imam, kamu itu ulama besar, tapi kok masih suka belajar? Padahal kamu itu muridnya banyak, tapi kenapa suka belajar? Masih belajar." Imam Ahmad bilang gimana? Minal mahbarah ilal makbarah. Belajar itu sejak dari belajar megang pena, minal mahbarah, sampai nanti kelak di liang lahat. Itu pegang. Kalian itu belajar, jangan pernah berhenti belajar. Sampai sudah lulus, ataupun sudah menjadi ustadz, ataupun sudah menjadi terkenal, jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena tadi seperti Imam Ahmad, belajar itu apa? Minal mahbarah ilal makbarah. Belajar itu sejak dari belajar megang pena sampai ke liang lahat, sampai meninggal, ya. Kemudian di antara ciri-ciri hati terkunci, ciri-ciri hati terkunci di antaranya apa? Suka terlambat. Siapa yang suka terlambat? Suka terlambat. Siapa yang sengaja terlambat? Siapa? Suka sengaja terlambat. Suka terlambat itu ciri-ciri hati yang terkunci. Kemudian suka ingkar janji, suka berbohong, suka berkhianat. Kemudian terakhir apa? Suka menghina teman. Siapa ayo? Ayo. Siapa yang suka membuli temannya? Siapa yang suka menyakiti temannya? Ayo. Ya. Suka menghina teman itu tanda-tanda apa? Hatinya terkunci. Karena seorang mukmin itu kalau yang hatinya hidup, orang mukmin, orang yang benar-benar mukmin itu tidak akan menyakiti temannya. Seorang mukmin itu pasti akan menjaga perasaan temannya, kan itu. Ya. Jadi ciri-ciri hati terkunci itu tadi semuanya sudah kita sebutkan. Sekarang sebabnya, apa yang menyebabkan hati terkunci? Apa yang menyebabkan hati terkunci? Penyebab utamanya apa? Maksiat. Penyebab utamanya maksiat. Yang sering berbuat maksiat,
lama-lama hatinya akan terkunci dan akan semakin keras, semakin menjadi batu, mengeras seperti batu. Di dalam hadis seperti itu. Sedangkan yang tidak pernah bermaksiat, hatinya akan semakin bersih, bahkan sampai seperti apa? Mutiara, putih seperti mutiara, dan hatinya akan semakin lembut. Orangnya akan semakin ramah. Sebab hati terkunci nomor satu apa? Penyebabnya maksiat, dosa besar, khamr, judi, berjudi, itu penyebab hati terkunci. Kenapa? Udah. Kemudian penyebab hati terkunci nomor 2 apa? Film. Apa? Penyebab hati terkunci apa? Kedua. Apa? Film. Yang suka nonton film siapa? Hati-hati. Ya. Hati-hati. Nonton film itu salah satu sebab yang apa? Menyebabkan hati terkunci. Tapi film sama maksiat lebih bahaya yang mana? Lebih bahaya yang maksiat. Kemudian penyebab hati yang terkunci, penyebab hati terkunci berikutnya apa? Musik. Musik apapun. Musik apapun. Siapa yang suka dengan musik? Siapa yang suka main band? Siapa yang suka ngeband? Ingat ya, pegang ini. Musik, ngeband, main gitar, main drum, main alat musik apapun itu salah satu penyebab utama hati terkunci. Salah satu penyebab hati terkunci adalah apa? Musik. Kemudian yang terakhir, salah satu penyebab hati terkunci yang paling berat, yang terakhir apa? Game. Siapa yang suka main game? Ini pasti banyak ya, suka main game. Main game itu salah satu sebab utama hati terkunci. Kalau hati sudah terkunci, kan itu tadi, suka bohong, suka berkhianat, suka terlambat, ya kan? Yang suka ngegame, yang suka main game, akhirnya nanti apa? Yang suka main game berlebihan, yang suka main game berlebihan, nanti akhirnya apa? Suka terlambat. Kalau sholat, menunda-nunda sholat. Ketika sholat tidak khusyuk, pengen cepat-cepat buru-buru main game. Ketika sholat pengen buru-buru cepat-cepat selesai, pengen menyelesaikan main gamenya, kan itu. Jadi salah satu penyebab hati terkunci yang paling berat bagi kalian di masa muda seperti ini adalah main game. Hati-hati dengan main game. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu materi tentang fadilah Al-Quran. Kemudian tentang ruqyah syariah, ini hanya beberapa saja, mempersingkat waktu karena sudah 30 menit. Dicatat ya, atau ditanamkan di hati. Apa inti ruqyah yang kita paham kaji di sini? Inti ruqyah. Inti ruqyah itu nomor 1 adalah tauhid, penting. Inti ruqyah nomor 1 itu tauhid. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta perlindungan dan minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kalian ya mendengar istilah ruqyah pertama kali yang harus ada dalam hati kalian, ruqyah itu intinya apa? Ruqyah itu adalah tauhid. Maksudnya tauhid di sini apa? Meminta kesembuhan dan meminta perlindungan kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, inti ruqyah apa? Iman atas keberadaan sihir. Penting. Perhatikan baik-baik. Ketika kamu mendengar ruqyah, maka yang dimaksud di dalam ruqyah itu ada pesan inti dari ruqyah, yaitu apa? Beriman atas keberadaan sihir. Karena percuma
Kalau kalian tidak percaya atas keberadaan sihir, percuma. Bisa kafir, bisa murtad, dan nggak ada ruqyah. Akhirnya nggak ada ruqyah, karena salah satu fungsi ruqyah itu untuk menolak sihir. Maka kalau nggak percaya akan keberadaan sihir, kan itu percuma kalian mempelajari ruqyah, kan itu. Kemudian yang berikutnya inti ruqyah yaitu adalah iman terhadap keberadaan jin, syaitan. Karena di antara fungsi ruqyah itu untuk mengusir atau berlindung menjauh dari syaitan, jin, syaitan. Itu inti ruqyah. Kemudian di antara inti ruqyah berikutnya apa? Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan ruqyah. Ketika kamu ruqyah, tujuan utamanya adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian inti ruqyah adalah hisnul muslim, membentengi diri seorang muslim. Itu inti ruqyah. Jadi ketika kamu meruqyah, di antara fungsi utamanya, tujuan utamanya, intinya adalah apa? Membuat perisai untuk seorang muslim. Kemudian inti ruqyah berikutnya adalah berzikir dan berdoa. Inti ruqyah itu apa? Berzikir dan berdoa. Kemudian inti ruqyah yang lainnya apa? Tawakal itu inti ruqyah. Kemudian inti ruqyah yang lainnya adalah tawassul. Tawakal apa tawakal? Tawakal itu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian inti ruqyah adalah tawassul. Tawassul itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca sholawat, dengan membaca Asmaul Husna. Tawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca sholawat, dengan membaca Asmaul Husna. Tawassul. Kemudian inti ruqyah yang lain adalah tabarruk. Tabarruk itu apa? Mengharapkan kebaikan. Tabarruk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tabarruk, mengharap kebaikan dengan membaca Al-Quran. Menyimak ketika ada yang membaca Al-Quran. Diam ketika ada yang membaca Al-Quran. Itu tabarruk. Inti ruqyah yang berikutnya adalah tabarruk. Ya. Dan khususnya tabarruk di sini tabarruk dengan Al-Quran. Tabarruk itu apa? Mengharap keberkahan dengan membaca Al-Quran, dengan menyimak ketika ada yang membaca Al-Quran, dengan apa? Diam ketika ada yang membaca Al-Quran. Itu namanya tabarruk. Kemudian inti ruqyah yang terakhir adalah takdir. Inti ruqyah yang terakhir adalah takdir. La yaruddul qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa melawan takdir kecuali apa? Doa. Tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali doa. Tidak ada yang bisa mencegah musibah kecuali doa. Artinya apa? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Musibah itu hanya bisa dicegah dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai sini materi dari saya. Semoga itu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.